Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat Ibu. Masih. Nak selesai jam berapa Ibu? Hah? Lepas maghrib? Iya Pak Yo ya, lepas maghrib. Baik, dan juga masih bersama kami dan juga masih didukung oleh Bank BRI Syariah bersama Wujudkan Harapan Bersama. Tadi sudah beberapa produk dari BRI Syariah, diantaranya ada tabungan faedah, ada tabungan haji dan juga ada pembiayaan umroh. Nanti bisa langsung ada di Running Tech di belakang kami, di bawah kami ini bisa langsung mengunjungi kantor-kantor yang terdekat. Baik, di segmen ketiga ini langsung kita buka pertanyaan bagi ibu-ibu BKMT yang hadir pada hari ini, ingin bertanya dengan Ustadz masalah tema ataupun di luar tema. Kita beri kesempatan di belakang kita dari Jambi Timur. Silakan Ibu tadi. Oke, pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ita Rozali dari BKMT Jambi Timur. Saya pengen bertanya Pak Ustadz, Ya, tadi masalah sabar dengan syukur. Dalam Yang suburnya ya, subur. Ya itu subur, sabar dengan subur. Syukur Bu. Dalam menghadapi masalah sehari-hari, kita ini macam-macam be kan, tetangga, maupun dalam keluarga, ada be masalah. Jadi yang saya pengen tanyoi saat ini, macam mana caranya ungkapan syukur tadi, kemudian bersabar menghadapi segala sesuatu yang bertentangan dengan kita. Nah, jadi mohon Pak Ustadz sekok lagi mungkin di dua tema. Oke, nyambung ya. Ayo, ini kan bulan Sapar. Jadi kalau tidak salah saya hitung tanggal 8 hari ini. Yang lahirnya Saparudin itu bulan Saparudin namanya. Jadi Pak Ustadz, sebagian saya mendengar mengatakan bulan ini bulan bala. Jadi kalau kami di seberang biasanya setahun sebelum ini ada sholat sunat sabar. Timur, kok ada seberang pula Ibu nih? Keluarga banyak di seberang. Jadi macam mana tuh Pak Ustadz pendapatnya sembahyang yang tahun ini untuk yang akan datang, apa memang ada Pak Ustadz? Jadi saya pengen keterangannya dari Pak Ustadz. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi Timur, silakan dari Olak Kemang pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rusnaini dari Pengajian Al-Hidayah, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Daunutelu, seberang Pak Ustadz. Pertanyaan saya yang pertama, ini ada titipan dari kawan-kawan, apakah boleh sholat zuhur itu pada hari Jumat seperti tadi tuh sebelum orang pulang, sedangkan waktunya sudah masuk? Contoh kayak kami tadi kan untuk ibu-ibu ya boleh masuk dah, untuk ibu-ibu ya, ibu kami yang di rumah. Terus yang kedua Pak Ustadz, mengenai tadi seperti ibu tadi bulan Safar, biasanya di masyarakat kita nih kan bulan Safar tuh dibilangkan bulan naas gitu Pak. Jadi bulan naas kayak contoh tadi memang kebanyak kejadian tuh banyak memang di luar prediksi lah Pak ya. Kalau untuk bulan Safar, contoh kemarin di seberang tuh kan ada sempat orang yang masuk masuk sumur 4 orang. Terus tadi kami baru pergi tadi juga ada kecelakaan memang di luar Nah itu bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai pendapat masyarakat seperti itu Pak Ustadz? Memang apa benar bulan Safar ini bulan yang bulan bala gitu bulan ya? talak yang ditakutin. Terus kalau memang ada doanya itu kami mohon apa yang nak dibaca apa gitu yang ya? nak dibaca kalau kita pergi gitu. Oke. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bala tuh di mana-mana Bu Ada tadi dari itu mana? Oke. Oh, Syahrini yang nak tanya ya. Silakan Nyai Syahrini. Nyai Syahrini. Iya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang akan saya tanya. Nama siapa, Bu? Oh, nama saya Sri India. Hah? Sri India. Tadi Pak Sri. Ustadz yang saya apa, Ustaz? Ya, Pak saya- Ustadz yang saya apa tadi tuh? Yang saya sayangi katanya. Wah, itu saya saya lah dengar lah tuh, nggak ada Pak Ustadz yang saya sayangi, alhamdulillah. Oke. Namanya siapa tadi, Bu? Sri India. Oh, lahir di India ya. Oke, silakan pertanyaannya, Bu. Al-Hilal. Iya, iya, iya. Silakan Bu, silakan. Gurau Bu. Bu Guru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Pak Ustadz yang akan saya tanyakan yaitu mengenai sesuai dengan tema yaitu mengenai syukur dan sabar. Iya. Kita bersyukur yaitu kalau mendapat suatu kebahagiaan atau kesenangan. Bersabar kalau kita mendapat kemalangan atau kesusahan. Nah, untuk bersyukur itu apakah kita hanya cukup mengatakan bersyukur kalau kita mendapat kesenangan? Yang saya tanyakan yaitu bagaimana kita bersyukur dengan ucapan dan dengan perbuatan, bagaimana perbuatan kita bersyukur itu. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Yang satu lagi Oh, namo juga. Iya, 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 iya. Iya. saya mempunyai kenalan dan kenalan itu ya sudah baik seperti saudara gitu. Oh. Ah, Sudah tuh pacaran gitu, Bu kita ya. tidak Ustaz. Iya, iya, iya. Sudah rumah tangga dan sering pulang ke kampung untuk menengok orang tuanya. Tetapi kalau menengok orang tuanya itu kadang-kadang istrinya dibawa, kadang-kadang tidak, kadang-kadang anak dibawa, kadang tidak. Nah itu kadang-kadang menitipkan sesuatu barang atau untuk oleh-oleh orang tuanya, tetapi pesan dengan saya jangan dibilangkan dengan istrinya. Nah, jadi itu kan dosa ya Pak ya. Dosa itu siapa yang nanggung? Karena saya berbohong juga kan dengan istri tadi. Jadi saya minta penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Nitip kebohongan, Bu ya. Jadi Ibu Ibe tadi tuh kena kawannya. Iya, iya, iya. Baik Ustaz, ada 3 pertanyaan dari Jambi Timur, Olak Kemang dan juga dari tadi ya pertanyaannya. Dari Ibu Eka dulu, masalah itu macam mana tentang cara bersyukur gitu Bu ya. Iya, jadi pertanyaan Ibu ini tadi bisa digabung dengan Ibu yang Dan juga yang sayang dengan saya tadi tuh. Wah. Nah, wajarlah sayang. Apa sayangnya nanti sebagai anak, sebagai cucunya ya? Iya, udah ada salah ada. Boleh, boleh, Pak. Boleh. Yang pertama tadi syukur ya. Syukur itu kan artinya terima kasih. Cara bersyukur itu ada 3. Yang pertama syukur bil lisan. Syukur bil lisan itu memang diucapkan. Apa ucapannya? Alhamdulillah. Bahkan yang paling bagus dizikirkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa sehari 100 kali lebih bagus lagi. Itu syukur bil lisan, diucapkan dengan lidah, ya. Yang kedua syukur itu bil qalbi, dengan hati. Macam mana syukur dengan hati? Itu memang dalam hati kita tuh mengiktikadkan alhamdulillahnya saya tahun ko rasanya dapat galonian yang saya harapkan tahun dulu tuh. Nah, itu syukur dengan hati sehingga kita menyatakan kesyukuran kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertambah iman, bertambah keimanan kita. Nah, yang paling penting itu adalah syukrun bil jawarih. Bersyukur, berterima kasih dengan seluruh anggota tubuh, dengan amal. Walaupun 100 kali alhamdulillahnya tapi semayang tidak pernah, itu belum juga bersyukur. Walaupun bukan main mengucapkan terima kasihnya bolak-balik terus alhamdulillah, tapi kalau masih melakukan maksiat kepada Allah itu belum bersyukur. Syukur yang paling dalam adalah syukur bil jawarihi. Kita melakukan amal ibadah apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Ibarat kita terima kasih dengan orang, maka itu kita lakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Apa yang Allah perintahkan kita lakukan, apa yang Allah larang dari kita itu kita tinggalkan. Nah, kadang pertanyaannya tadi yang ditambah tadi itu adalah kadang-kadang kita banyak ketemu dengan bermacam-macam
keadaan. Iya, di tetangga, Ya, di tetangga kehidupan segala kita. macam. Bagaimana caranya kita menghadapinya, terutama dalam konteks syukur tadi? Jawabannya itu adalah dengan lapang dada. Kita kalau lapang dada, ya lapang dada itu maksudnya memahami, menerima. Biasanya itu terbuka. Kalau hati kita lapang, seberat apapun persoalan itu muat, Bu. Tapi kalau hati kita sempit, kelereng ditaruh di hati kita tuh terasa berat. Kenapa? Karena hati sempit. Jadi tergantung lapang tidak hati kita. Kalau hati kita lapang, orang melempar kacau kita pecah, marah ada, Bu? Marah. Kalau orang hati lapang, alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Allah ganti lebih dari kacau tuh. Wah. Tapi kalau hatinya sempit, tunggulah aku pecah lagi kacau dia tuh. Oh, gitu kan? Itulah kira-kiranya dalam realita kehidupan kita. Oleh karena itu maka memang syukur itu adalah bagian dari ketenangan jiwa. Makin tingkat kesyukuran orang itu makin tinggi, maka makin tenang dia punya jiwa, insya Allah, ya. Yang kedua, pertanyaan di bulan Safar tadi, ya. Safar itu sebagian ulama mengelompokkannya betul arba'atun hurum, ya. Ada termasuk 4 bulan ashuri, 4 bulan yang dianggap sebagai arba'atun hurum, itu bulan yang hurum. Oleh karena itu hurum itu ada yang menyebutnya sebagai bulan tadi musibah, ya. Tapi kan tidak bisa juga diukur, Bu. Kemarin belum masuk bulan Safar kita musibahnya bukan main, nasab banyak nian. Sekarang bulan Safar alhamdulillah hujan turun gitu kan. Ya, oleh karena itu sebenarnya itu hanya pertanda. Yang paling bagus itu jangan hanya bulan Safar saja kita berhati-hati. Setiap bulan dalam setahun, setiap hari dalam sebulan, setiap detik dalam seminggu kita harus selalu berhati-hati. Ingat kepada apa yang Allah perintahkan, ingat kepada apa yang Allah larang. Perkara mandi tadi, mandi atau turun ke pulau gitu bawa nasi makan-makan, itu tradisi, ya. Tradisi itu kan juga bermacam-macam. Selama tidak menyalahi akidah tidak apa-apa. Kalau sekedar berkumpul-kumpul makan sama-sama tidak salah, siapa bilang. Tapi kalau makannya hasil maling salah gitu. Artinya lihatlah itu tradisi itu sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu kalau dia melanggar perintah Allah jangan dibuat. Tapi kalau tidak melanggar perintah Allah tidak apa-apa dibuat. Apalagi kalau bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ibu yang bohong tadi itu, saya jadi suaminya ya Bu ya. Yang ngasih kiriman itu suaminya. Suaminya ngirim ke orang tuanya, jangan kasih tahu istri gitu ya. Mungkin istrinya itu pelit tuh mungkin tuh. Iya. Kalau selain pelit pemarah juga. Karena selain pelit pemarah juga. Ada beberapa ulama yang mengajarkan bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga, ya, kadang-kadang bohong itu dimungkinkan, ya, untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ibu kadang boleh bohong gitu. Kalau suami balik capek-capek bawa baju, ini baju ini dah elok tak? Wah, kalau tengok pertama siapa nak pakai baju kau tu. Tapi untuk menyenangkan hati suami bilang, elok ni abang kau pade, abang milih warna kau. Wah, gitu. Itu menyenangkan. Boleh begitu. Insya Allah tak berdosa. Ya. Nah, yang begitu tadi itu saya bingung karena memang itu dibuah si malakama bagi si suami. Pertama, suami itu sebagai anak, apalagi anak kandung, wajib hukumnya dia taat kepada ibunya. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibunya. Yang kedua, sebagai pendamping hidupnya, dia juga harus menyayangi istrinya sepenuh hati. Maka dia berada di simpang si malakama. Yang paling bagusnya si suami ini tidak apa-apa berterus terang. Ya, kalau marah juga ya baru lain kali nyap gitu. Tapi mungkin karena dia nyap karena pernah dimarahi gitu. pernah dimarahi. Apa jadi hukumnya? Ya itu tadi, yang paling bagus memang tidak bohong. Ya, yang paling bagus. Artinya kalau bohong itu sebuah dosa, kalau menjadi kebiasaan bisa jadi juga sudah dosa. Tetapi kalau memang umpamanya pilihannya sudah pahit gitu, maknya tidak makan karena dia nunggu dia tidak ngasih, maknya mati, wah mungkin dia berdosa pula tidak ada ngasih makan maknya. Ya, yang paling bagus tuh istrinya itu Bu. Istrinya itu istri yang
ya yang penuh kasih sayang. Ketika kita berumah tangga itu kan sering disebut awalnya mak bapak berdua, sekarang jadi berempat. Jangan pas mak awak datang kasih ayam, mak mertua datang kasih bayam gitu. Ya, kalau mak kita datang kasih daging, pas mak mertua datang kasih toge gitu. Harusnya sama, ya, supaya apa? Supaya kalau suami itu kan melihat bagaimana keadaan istrinya. Kalau istrinya ada berbeda, khawatir dia. Tapi kalau istrinya udah lebih dulu, yang paling bagus istrinya lebih dulu. Ya, istrinya datang, oh tolong titip ya untuk mertua saya. Ya Allah, alangkah indahnya kalau yang bisa begitu, Bu ya. Jadi itu intinya, ya Bu. Mudah-mudahan ya yang paling bagus Ibu menghindar aja kalau ragu gitu. Iya. Ya menghindar aja. Kalau aku tidak berani, kau nyombong-nyombong. Karena kau mesan. Kalau dia tidak mesan kan enak, kita tidak tahu kan. Cuma karena dia mesan kita jadi berbohong. Kapan berbohong? Kalau ditanya. Kalau suami istrinya nanya, nah kita jadi bohong. Kalau dia tidak nanya kan lu bohong kita, Bu ya. Ya, nah kalau dia lah nanya, kemarin ada suami ngirim ya, itu bohong tuh. Iya, itu bohong tuh ya. Iya, gitu Ibu ya. Jadi lebih baik dihindari Ibu ya, gitu Iya, Bapak ya. iya. Dan juga tadi ada dari Olak Kemang tadi itu masalah apakah boleh sholat zuhur? Satu lagi ya. Sholat zuhur hari Jumat. Ya, jadi sholat Untuk itu cewek. Ibu baik sholat zuhur maupun sholat lain dari sholat zuhur. Ukuran sholat itu boleh sholat ketika masuk waktu. Ada juga yang bertanya, kalau orang masih azan boleh belum sholat? Itu. Ya kalau mau nunggu selesai bagus. Tapi kalau nak sholat waktu orang azan itu udah boleh. Karena waktu sholatnya sudah masuk. Kan waktu sholat itu kalau sudah masuk kita boleh sholat. Yang tidak boleh kita sholat itu di luar waktu. Nah kalau Jumat masuk orang azan, kita tidak ke masjid juga, kita semayang duluan. Tapi syaratnya sudah masuk waktu, sudah azan. Boleh, ya boleh. Kan kadang-kadang kita juga perlu waktu. Kadang-kadang nunggu waktu nak semayang pergi. Nak nunggu waktu semayang masuk, kita nak pergi nih. Oh nunggu. Ya kalau waktunya sudah masuk, ya kita boleh sholat. Kecuali kalau kita di masjid. Kalau kita di masjid, orang azan kita semayang ulur situ udah tuh keluar, itu tidak boleh. Ya, itu dianggap lari dari peperangan, apalagi sholat Jumat. Sholat Jumat itu yang wajib bagi laki-laki. Perempuan tak wajib, tapi boleh. Kalau perempuan nak ikut semayang Jumat itu boleh, Bu. Dihitung itu, dan tak semayang zuhur lagi. Cuman di kita agak aneh kalau ada perempuan gak semayang, nah katanya aliran baru pula, Bu ya. Iya, aliran baru pula. Jadi ya nikmatilah rukhsah yang diberikan oleh Allah. Dalam sebulan tak semayang seminggu. Dalam Ramadan tak puasa seminggu. Dan Jumat tak pergi ke masjid semayang. Rukhsah, nikmatilah itu. Itu adalah kasih sayang Allah kepada kaum wanita, ya. Iya. Ya, Dan juga tadi ada bulan Safar, apa yang harus dibaca dan juga diamalkan untuk bulan Safar ini Ustadz? Ada itu? Ya. Amal itu sesungguhnya kalau saya ini cenderungnya amal itu jangan diniatkan kepada satu hal tertentu saja. Ngapo rajin baca Al-Waqi'ah biar kayo gitu. Kaget kalau tak kayo tak nak lagi baca Waqi'ah. Ngapo kalau capek baca tak kayo-kayo juga itu. Ya kan? Ngapo rajin baca Ar-Rahman biar saya disayangi orang gitu. Oh, orang rajin baca Ar-Rahman, orang tak ada yang sayang-sayang gitu. Oleh karena itu yang paling bagus amal itu istiqomah, bukan untuk tertentu tujuannya, ya. Apa amalnya? Macam-macam. Nabi mengajarkan umpamanya ada doa, u'idzuka bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu doa kita menghindar dari azab, dari cobaan, dari bencana, dari godaan syaitan dan jin. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan apapun kejahatan dari semua yang Engkau ciptakan. Oh, itu bisa. Atau kalau susahnya baca ayatul kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Karena Nabi mengajarkan umpamanya sebelum tidur kita baca tuh. Kalau kita tidur sebelum tidur baca itu, insyaallah selama tidur kita dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca saja itu, ya. Dan macam-macam. Banyak baca Al-Qur'an saja itu sudah doa, sudah ibadah, ya. Iya, asal yang karaoke banyak-banyak, Bu ya. Baik, Ustaz, tadi kita masih kita sambung lagi nanti, Bu ya, disiapkan pertanyaan lagi di segmen selanjutnya. Kita rehat dulu sejenak dan juga masih didukung Bank BRI Syariah bersama Wujudkan Harapan Bersama. Selepas para berikut ini kami akan segera kembali, tetap di UJ Ustadz dan Jamaah.